Hari itu, Istana Baghdad sedang ramai. Raja Harun al-Rashid menggelar majelis ilmu, mengundang para ulama, cendekiawan, dan pejabat kerajaan. Aula istana dipenuhi cahaya lampu minyak yang berderet di sepanjang dinding. Harum dupa kayu gaharu menambah hikmat suasana. Semua orang duduk dengan wajah serius. Ada yang membuka kitab tebal. Ada pula yang sibuk berdebat tentang hukum-hukum fikih. Sang raja duduk di singgasana, mengenakan jubah hijau kebesaran, sementara di sebelahnya para penasehat kerajaan mencatat segala yang dibicarakan. Tiba-tiba, pintu aula terbuka. Masuklah sosok yang paling ditunggu sekaligus paling ditakuti, Abu Nawas. Dengan jubah sederhana, wajahnya tenang, matanya tajam penuh rasa ingin tahu. Banyak yang berbisik, karena biasanya kalau Abu Nawas sudah datang, pasti ada hal aneh yang bakal terjadi. Ia memberi salam, lalu duduk di barisan depan. Namun belum lama ia duduk, ia sudah mengangkat tangan, seolah ingin bicara. "Wahai Tuan Raja," ucap Abu Nawas lantang, "izinkan hamba bertanya satu hal yang selalu menjadi teka-teki di benak hamba." Raja tersenyum, maklum akan kelakuan Abu Nawas yang tak pernah bisa ditebak. "Silakan, Abu Nawas, tanyakanlah, agar majelis ini semakin hidup." Abu Nawas pun berdiri. Suaranya bergema di ruangan. "Untuk apa Allah menciptakan babi?" Sekejap ruangan menjadi sunyi. Semua ulama terdiam. Bahkan ada yang hampir tersedak air minum. Beberapa pejabat kerajaan saling pandang. Sebagian mengerutkan dahi dengan wajah marah. "Naudzubillah. Pertanyaan macam apa itu?" seru salah seorang ulama muda. "Beraninya engkau, Abu Nawas." "Itu pertanyaan lancang," ujar yang lain. Namun Abu Nawas hanya tersenyum tenang. "Apa salahnya bertanya? Bukankah ilmu lahir dari pertanyaan? Dan bukankah tidak ada ciptaan Allah yang sia-sia?" Suasana semakin tegang. Beberapa orang menutup muka seakan tak mau mendengar kalimat Abu Nawas. Tapi Raja Harun al-Rashid justru menahan tawa kecilnya. Ia mengenal Abu Nawas terlalu baik. Kalau ia bertanya, pasti ada maksud tersembunyi. "Diam kalian," kata raja dengan suara berat, menghentikan kegaduhan. "Biarkan Abu Nawas bicara. Aku ingin mendengar alasannya." Abu Nawas lalu berjalan ke tengah aula. Matanya menyapu hadirin. "Wahai ulama dan cendekia yang mulia, hamba tidak bermaksud menghina. Hamba hanya ingin tahu, mengapa Allah menciptakan seekor babi? Bukankah Allah Maha Bijaksana? Jika demikian, tentu ada rahasia besar di balik penciptaan hewan itu." Beberapa ulama yang tadi marah mulai tertunduk. Kata-kata Abu Nawas memang sulit dibantah. Raja pun berkata dengan nada menantang, "Baiklah, Abu Nawas. Jika kau berani bertanya demikian, maka kau juga harus memberi jawabannya. Aku beri kau waktu. Tunjukkan hikmah di balik penciptaan babi. Jika kau gagal, maka akan aku hukum." Semua orang terbelalak. Hukuman raja bukanlah hal sepele. Tapi Abu Nawas sama sekali tidak gentar. Ia justru menunduk hormat sambil tersenyum licik. "Baik, Tuan Raja. Hamba terima tantangan itu. Tetapi izinkan hamba mencari jawaban dengan mata kepala sendiri. Sebab hikmah tidak selalu tertulis di kitab, melainkan kadang tersembunyi di balik kehidupan." Raja mengangguk penuh rasa penasaran. Ulama-ulama saling bisik, setengah meremehkan, setengah khawatir Abu Nawas benar-benar menemukan sesuatu. Maka berangkatlah Abu Nawas dari majelis itu dengan penuh tekad. Pertanyaan yang dianggap lancang itu, kini menjadi misi besar, membongkar rahasia Allah menciptakan babi. Sejak keluar dari majelis istana, kabar tentang pertanyaan Abu Nawas menyebar ke seluruh kota Baghdad. Pasar yang biasanya ramai dengan teriakan pedagang, kini ramai oleh bisikan tentang pertanyaan aneh itu. "Apakah kau dengar?" Abu Nawas bertanya tentang babi di hadapan raja. Kata seorang penjual kurma. "Naudzubillah. Kurang kerjaan apa dia?" Sahut pembeli sambil geleng-geleng kepala. Ada yang menertawakan, ada pula yang mengutuknya. Sebagian orang bahkan mulai menganggap Abu Nawas keterlaluan.
Di sudut kota, sekelompok anak kecil mengejek saat Abu Nawas lewat. Lihat, lihat, itu dia yang tanya tentang babi. Wahai Abu Babi, Abu Babi. Seru mereka sambil tertawa terbahak-bahak. Namun Abu Nawas hanya tersenyum sambil mengusap janggutnya. Dengan suara tenang ia menjawab, jika kalian mengejekku dengan kata, babi, itu berarti kalian juga sedang mengingat ciptaan Allah. Semoga dengan itu kalian mendapat pahala. Anak-anak itu terdiam, lalu saling pandang bingung. Orang-orang dewasa yang mendengar malah tertawa keras, bukan lagi menertawakan Abu Nawas, melainkan kecerdikannya yang tak terbantahkan. Malam harinya, Abu Nawas duduk di beranda rumahnya yang sederhana. Ia menatap langit penuh bintang, sambil berbicara pada dirinya sendiri. Orang-orang menertawakan, sebagian mencaci, sebagian lagi marah. Tapi aku yakin, Allah tidak menciptakan sesuatu dengan sia-sia. Bahkan seekor lalat pun punya hikmah, apalagi babi yang begitu besar. Istrinya yang mendengar bergumam, wahai suamiku, mengapa engkau membuat masalah dengan pertanyaan itu? Tidak cukupkah kau hidup tenang tanpa menantang raja? Abu Nawas tersenyum. Tenanglah, istriku. Aku tidak sedang menantang raja. Aku hanya menantang kebodohan manusia. Jika kita mau berpikir, maka kita akan melihat kebesaran Allah dari hal-hal yang tidak kita sukai sekalipun. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali ke pasar. Banyak orang masih berbisik-bisik, tetapi ia tetap melangkah dengan wibawa. Beberapa orang ulama muda mendatanginya. Abu Nawas, kata salah satunya dengan nada merendahkan, apakah kau tidak malu bertanya hal semacam itu di hadapan raja? Pertanyaanmu itu menyesatkan. Abu Nawas menatap mereka dengan tajam, lalu berkata pelan namun menusuk. Menyesatkan bukanlah pertanyaan, melainkan jawaban yang salah. Bertanya adalah jalan menuju ilmu. Apakah kalian takut jika ternyata babi yang kalian hina memiliki peranan yang mulia di bumi? Ulama-ulama muda itu terdiam. Wajah mereka merah padam. Mereka hendak membalas. Tetapi Abu Nawas sudah melangkah pergi, meninggalkan mereka dengan rasa jengkel sekaligus malu. Malam itu, Abu Nawas menulis di atas kulit perkamen. Besok aku akan berangkat mencari jawaban. Bukan dari kitab semata, melainkan dari alam, dari kehidupan, dan dari tanda-tanda ciptaan Allah. Jika benar Allah menciptakan babi, maka pasti ada rahasia yang belum kita pahami. Dengan tekad itu, Abu Nawas memutuskan untuk berkelana keluar kota Baghdad, mencari sendiri hikmah yang tersembunyi. Maka berawallah perjalanan Abu Nawas menuju rahasia besar itu. Keesokan paginya, Abu Nawas bersiap meninggalkan rumahnya. Ia hanya membawa tongkat kayu, selembar kain tambahan, serta kantong kecil berisi roti kering. Sebelum melangkah, istrinya sempat bertanya dengan nada cemas. Wahai suamiku, kemanakah engkau hendak pergi? Abu Nawas tersenyum sambil menepuk bahunya. Aku hendak mencari jawaban atas pertanyaanku sendiri. Doakanlah aku agar tidak tersesat. Sebab ilmu tidak selalu ada di rak kitab. Kadang ia tersembunyi di ladang, di hutan, bahkan di kandang hewan. Langkahnya menuntun ke desa pinggiran Baghdad. Di sana ia melihat para petani sedang memanen gandum. Abu Nawas ikut membantu sebentar, lalu bertanya, wahai sahabatku, adakah kalian pernah melihat babi di ladang ini? Para petani terkejut, lalu tertawa terbahak-bahak. Untuk apa kau tanya soal babi di sini? Bukankah ia najis dan haram? Abu Nawas tersenyum, menjawab dengan tenang. Bukankah najis pun diciptakan Allah dengan tujuan? Bukankah kotoran kalian pun bermanfaat menjadi pupuk bagi ladang? Para petani terdiam, sebagian mulai mengangguk, namun tetap heran dengan arah pikirannya. Ia pun melanjutkan perjalanan. Setelah menempuh jalan panjang, Abu Nawas tiba di hutan sunyi. Burung-burung berkicau, jangkrik bersahut-sahutan, dan angin menderu di antara pepohonan. Namun tiba-tiba matanya menangkap pemandangan aneh. Sekawanan babi hutan tengah menggali tanah, memakan bangkai hewan yang membusuk. Abu Nawas berjongkok, memperhatikan dengan seksama. Ia bergumam lirih. Subhanallah,
Hewan yang dibenci manusia ini ternyata membersihkan bumi dari bangkai. Jika tidak ada mereka, hutan akan penuh dengan sisa kematian. Ia mencatat di perkamen kecilnya, babi adalah penyapu kotoran bumi. Seekor babi hutan tiba-tiba menatapnya. Matanya merah, moncongnya penuh tanah. Abu Nawas sedikit mundur, lalu tertawa sendiri sambil berkata, "Tenang, wahai hewan. Aku tidak ingin memakanmu. Aku hanya ingin belajar darimu." Hewan itu mendengus, lalu berlari masuk ke semak. Menjelang sore, Abu Nawas tiba di sebuah gubuk tua milik seorang penggembala. Ia meminta izin bermalam, dan tuan rumah yang ramah itu menjamunya dengan susu kambing dan roti kasar. Sambil bercakap, Abu Nawas kembali bertanya, "Wahai kakek, apakah engkau tahu untuk apa Allah menciptakan babi?" Orang tua itu tertawa kecil. "Pertanyaanmu aneh, wahai musafir. Tapi aku akan jawab sepengetahuanku. Aku sering melihat babi hutan di sini. Mereka memang menjijikkan. Tapi merekalah yang membersihkan bangkai kambing-kambingku yang mati. Seandainya tidak ada mereka, aku harus menguburkannya sendiri, dan itu pekerjaan berat." Abu Nawas menepuk dahinya. "Ah, berarti engkau juga melihat manfaatnya. Babi adalah pembersih bumi. Allah jadikan ia hina di mata manusia, agar manusia tidak memakannya, tetapi Allah titipkan padanya tugas berat, menjaga kebersihan alam." Penggembala itu mengangguk, lalu berkata, "Benar sekali. Kadang sesuatu yang tampak kotor justru punya peranan yang suci." Malam itu, Abu Nawas berbaring di lantai gubuk yang dingin. Ia menatap langit-langit bambu, lalu bergumam, "Perlahan-lahan jawabanku mulai terlihat. Tapi aku harus memastikan hikmah ini lebih dalam lagi, agar bisa kujelaskan kepada raja dan orang-orang yang mencemoohku." Dengan hati tenang, ia pun tertidur ditemani suara serangga malam dan semilir angin hutan. Pagi buta, embun masih menggantung di dedaunan ketika Abu Nawas melanjutkan perjalanan. Ia pamit kepada penggembala tua, lalu menyusuri jalan setapak yang jarang dilalui orang. Burung-burung beterbangan di atas kepalanya, sementara sinar matahari pagi menembus celah pepohonan, menciptakan kilauan indah di antara kabut tipis. Setelah berjalan cukup jauh, Abu Nawas tiba di sebuah surau kecil di pinggir hutan. Surau itu tampak sederhana, berdinding tanah liat dan beratap jerami, namun suasananya menenangkan. Dari dalam terdengar suara lantunan ayat suci, begitu merdu meski pelan. Abu Nawas pun melangkah masuk, memberi salam, lalu duduk dengan sopan. Di dalam surau, tampak seorang ulama tua dengan janggut putih panjang, wajahnya bercahaya menenangkan. Ia sedang membaca kitab lusuh dengan kacamata tipis bertangkai perak. Ulama itu menatap Abu Nawas, lalu tersenyum ramah. "Wahai musafir, wajahmu ku kenal. Apakah engkau bukan Abu Nawas, sahabat raja yang sering membuat kagum sekaligus pusing banyak orang?" Abu Nawas merendahkan diri, menunduk hormat. "Benar, Tuan Guru. Hamba datang bukan untuk bermain kata, melainkan mencari ilmu. Ada pertanyaan besar yang membuat hamba berkelana hingga sampai ke tempat ini." Ulama tua itu mengangguk. "Silakan, tanyakanlah. Pertanyaan adalah kunci ilmu." Dengan penuh kesungguhan, Abu Nawas bertanya, "Wahai guru, untuk apa Allah menciptakan babi?" Sejenak surau itu hening. Ulama tua itu menutup kitabnya, lalu menatap Abu Nawas dengan mata teduh. Ia tidak terkejut, tidak marah, hanya tersenyum seakan pertanyaan itu memang pantas diajukan. "Wahai anakku," katanya pelan, "Allah tidak menciptakan sesuatu dengan sia-sia. Babi memang diharamkan untuk dimakan, tapi itu tidak berarti ia tidak berguna. Bukankah Allah menciptakan racun, tetapi dari racun pula kita bisa mengambil obat? Bukankah Allah menciptakan api, yang bisa membakar sekaligus menghangatkan?" Abu Nawas mendengarkan dengan seksama, mengangguk-angguk. Ulama itu melanjutkan, "Babi adalah makhluk yang diciptakan untuk menjaga keseimbangan bumi. Ia memakan kotoran, bangkai, dan sampah yang manusia buang. Tanpa ia, banyak tempat akan dipenuhi penyakit dan busuk. Maka janganlah engkau pandang rendah ciptaan Allah,
sekalipun ia hina di mata manusia. Mata Abu Nawas berbinar. Ia merasa kata-kata itu meneguhkan apa yang ia lihat sendiri di hutan. Namun ulama tua itu belum selesai berbicara. Ia menambahkan, ada hikmah yang lebih dalam lagi, wahai Abu Nawas. Allah ingin mengajarkan kita melalui babi bahwa tidak semua yang tampak kotor harus dimusuhi, dan tidak semua yang tampak indah patut dicintai. Hikmah itu akan kau pahami lebih luas jika engkau terus merenung. Abu Nawas menunduk penuh hormat. Guru, engkau telah membuka mata hamba. Pertanyaanku tidak lagi menjadi beban, melainkan cahaya yang menuntun ke arah jawaban. Ulama tua itu tersenyum. Pergilah, Abu Nawas. Kembalilah kepada raja dan rakyatmu dengan ilmu ini. Sampaikan bahwa Allah tidak pernah mencipta sesuatu sia-sia. Hanya manusia saja yang sering terburu-buru menghina tanpa memahami. Abu Nawas berterima kasih, lalu mencium tangan sang ulama. Saat ia keluar dari surau, cahaya matahari pagi terasa lebih terang, seakan bumi pun ikut menyambut pencerahan yang baru ia dapatkan. Dengan langkah mantap, ia melanjutkan perjalanannya kembali ke kota Baghdad, sambil membawa sebuah jawaban yang perlahan-lahan mulai lengkap. Setelah beberapa hari berkelana dan mendapat pencerahan dari seorang ulama tua, Abu Nawas pun kembali menuju Baghdad. Jalanan kota saat itu begitu ramai. Pasar dipenuhi pedagang yang menjajakan dagangan mereka. Bau rempah-rempah bercampur dengan aroma daging panggang. Suara penjual berteriak saling bersahutan. Sementara anak-anak kecil berlarian di lorong-lorong sempit. Begitu kabar kembalinya Abu Nawas tersebar, banyak orang segera berkumpul. Sebagian penasaran, sebagian lagi masih mengejeknya. Ada yang berbisik, itu dia si penanya babi. Ada pula yang tertawa keras sambil berkata, apakah kau sudah jadi sahabat babi sekarang, Abu Nawas? Namun Abu Nawas hanya tersenyum, matanya berkilat nakal. Ia sengaja berhenti di pasar utama, berdiri di atas sebuah peti kayu, lalu berseru lantang. Wahai penduduk Baghdad, aku ingin bertanya kepada kalian semua. Katakanlah padaku, jika di hutan ada bangkai binatang yang busuk, siapa yang akan membersihkannya? Orang-orang saling pandang, bingung. Seorang pedagang berkata ragu, mungkin anjing, yang lain menyahut, burung nasar. Dan ada pula yang hanya mengangkat bahu. Abu Nawas tersenyum lebar. Kalian benar sebagian, tetapi salah jika tidak menyebutkan satu makhluk yang paling rajin melakukannya. Dialah babi hutan. Tanpa ia, bangkai akan menumpuk, penyakit akan menyebar, dan kalian akan hidup di tengah busuk yang tak tertahankan. Kerumunan terdiam. Sebagian mulai mengangguk pelan, meski masih ada yang menutup hidung, seakan nama babi saja sudah menimbulkan jijik. Tak puas, Abu Nawas melanjutkan. Ia menunjuk seorang pejabat kota yang kebetulan lewat. Wahai Tuan yang mulia, aku ingin bertanya. Jika manusia membuang sampah di jalan dan tidak ada yang membersihkannya, apa yang akan terjadi? Pejabat itu menjawab singkat. Kota ini akan kotor dan berpenyakit. Benar, kata Abu Nawas sambil mengangkat tongkatnya. Begitulah juga alam. Allah ciptakan babi sebagai penyapu sampah dan bangkai. Ia memang hina untuk dimakan, tapi ia mulia dalam pekerjaannya. Apakah kalian tidak malu, hai manusia, jika kalian menghina makhluk yang justru membersihkan kotoran kalian? Orang-orang tersentak. Ada yang menunduk. Ada pula yang menutup mulut menahan tawa karena kalimat Abu Nawas terasa seperti sindiran pedas. Seorang ulama muda yang dulu mengejeknya pun maju dengan wajah merah padam. Abu Nawas, apakah kau ingin mengatakan babi lebih baik dari manusia? Abu Nawas tertawa. Suaranya bergema di pasar. Tidak, wahai sahabatku. Aku hanya ingin mengatakan bahwa manusia yang tidak tahu bersyukur kepada ciptaan Allah lebih hina daripada babi yang taat menjalankan tugasnya. Kata-kata itu disambut tawa keras para pedagang dan rakyat jelata. Ulama muda itu terdiam, tak sanggup membantah. Sore itu, Abu Nawas berjalan meninggalkan kerumunan dengan langkah ringan. Senyumnya mengembang, karena ia tahu satu persatu orang mulai memahami maksudnya. Pertanyaan yang dulu dianggap lancang, kini mulai membuka pintu hikmah di hati masyarakat. Namun ia tahu,
Tugasnya belum selesai. Masih ada satu majelis yang paling penting, menjawab tantangan Raja Harun al-Rashid di istana. Maka Abu Nawas pun bersiap untuk menghadapi ujian terakhir yang akan menentukan segalanya. Keesokan harinya, kabar tentang Abu Nawas yang kembali dari pengembaraan cepat sampai ke telinga Raja Harun al-Rashid. Sang raja yang bijak namun keras hati itu segera memerintahkan pengawalnya. Bawa Abu Nawas ke hadapanku. Aku ingin mendengar langsung jawabannya. Apakah ia benar-benar menemukan hikmah, atau hanya pandai berbicara kosong? Abu Nawas pun dipanggil. Ia melangkah ke dalam istana dengan jubah lusuh dan wajah penuh percaya diri. Ruang singgasana tampak megah. Pilar-pilar tinggi berlapis emas. Permadani merah Persia membentang. Para menteri dan ulama duduk berjajar di sisi kanan dan kiri. Suasana hening saat Abu Nawas masuk. Hanya terdengar bunyi langkahnya yang mantap. Raja memandang tajam, lalu berkata, "Abu Nawas, engkau telah menimbulkan kegemparan di kota dengan pertanyaanmu yang aneh. Mengapa Allah menciptakan babi? Sekarang jawab di hadapanku, di hadapan para ulama dan menteriku. Jika jawabanmu benar, engkau akan kumuliakan. Jika salah, kepalamu akan dipenggal hari ini juga." Ruangan mendadak tegang. Beberapa ulama berbisik, sebagian tersenyum mengejek, menanti Abu Nawas jatuh dalam kehinaan. Namun Abu Nawas hanya menunduk sebentar, lalu mengangkat wajahnya dengan senyum khas penuh kelicikan. "Wahai Amirul Mukminin," katanya tenang, "izinkan aku menjawab dengan sebuah tamsil. Katakanlah di istana ini ada seekor kucing, seekor anjing, dan seekor kuda. Ketiganya engkau pelihara dengan tujuan berbeda. Kucing untuk mengusir tikus, anjing untuk menjaga gerbang, dan kuda untuk membawamu ke medan perang. Bukankah begitu?" Raja mengangguk pelan. "Benar. Demikian pula Allah menciptakan makhluk di bumi. Ada yang mulia untuk ditunggangi, ada yang halal dimakan, dan ada yang hina namun bermanfaat untuk membersihkan kotoran. Dan di antara makhluk itu, ada seekor babi. Ia tidak diciptakan untuk dimakan, tetapi ia menjalankan tugas mulia membersihkan bangkai dan sampah di bumi. Tanpanya, dunia akan penuh busuk dan penyakit." Para ulama mulai saling pandang. Beberapa tampak kaget mendengar penjelasan itu. Abu Nawas melanjutkan dengan suara lantang. "Allah Maha Bijaksana. Ia tidak menciptakan sesuatu dengan sia-sia. Bahkan babi sekalipun, yang diharamkan bagi kita, punya tugas besar menjaga keseimbangan alam. Barang siapa menghina ciptaan Allah tanpa memahami hikmah di baliknya, ia sama saja menghina kebijaksanaan penciptanya." Raja Harun al-Rashid menghela napas panjang. Sorot matanya berubah dari tajam menjadi lembut. Para ulama terdiam. Tak ada yang berani menyela. Suasana hening menegang. Hingga akhirnya sang raja berdiri dari singgasananya. "Abu Nawas," ujar beliau dengan suara berat, "kau benar. Pertanyaanmu memang aneh. Namun jawabanmu penuh hikmah. Engkau mengingatkan kami bahwa Allah menciptakan segala sesuatu bukan dengan sia-sia. Bahkan makhluk yang dianggap hina pun memiliki peran agung dalam menjaga bumi." Ruangan bergemuruh. Sebagian ulama menunduk malu, sebagian lagi bertepuk tangan kecil, dan rakyat yang hadir bersorak gembira. Abu Nawas tersenyum tipis, lalu menunduk hormat. Dalam hatinya ia tahu, perjalanan panjang dan hinaan yang ia tanggung tidak sia-sia. Sebab kini hikmah telah terbuka, dan raja sendiri mengakui kebenarannya. Namun Abu Nawas belum puas. Ia merasa masih ada pelajaran terakhir yang harus disampaikan agar semua orang benar-benar memahami rahasia Allah menciptakan babi. Dan itulah yang akan ia lakukan di hari berikutnya. Setelah berhasil menjawab pertanyaan raja dengan penuh kebijaksanaan, Abu Nawas pun diundang ke majelis besar di halaman istana. Hari itu diumumkan sebagai hari perayaan ilmu, di mana rakyat, ulama, dan pejabat kerajaan berkumpul untuk mendengar nasihat. Langit Baghdad cerah, burung-burung beterbangan, dan halaman istana dipenuhi ribuan orang. Semua ingin mendengar sendiri bagaimana Abu Nawas, si penanya babi, menjelaskan rahasia ciptaan Allah. Abu Nawas berdiri di atas panggung sederhana, tidak jauh dari singgasana raja.
Ia menatap lautan manusia di hadapannya, lalu membuka pembicaraan dengan suara lantang namun lembut. Wahai saudara-saudaraku sekalian, kalian tahu, sejak beberapa waktu lalu aku menjadi bahan ejekan karena bertanya tentang rahasia Allah menciptakan babi. Ada yang menuduhku lancang, ada pula yang mencibirku gila. Namun hari ini, aku ingin kalian semua menyadari sesuatu. Pertanyaanku bukanlah untuk merendahkan, melainkan untuk membuka mata. Kerumunan mulai hening, hanya suara angin yang berdesir. Abu Nawas melanjutkan. Allah berfirman bahwa Ia tidak menciptakan sesuatu pun di muka bumi dengan sia-sia. Lihatlah gunung, sungai, langit, hingga serangga kecil di tanah. Semua punya fungsi. Demikian pula babi. Ia memang diharamkan bagi kita, tetapi Allah menjadikannya penjaga kebersihan alam. Ia memakan bangkai dan sampah yang manusia buang sembarangan. Tanpanya, bumi akan dipenuhi busuk dan penyakit. Ia berhenti sebentar, lalu menunjuk ke arah rakyat jelata di barisan belakang. Wahai manusia, belajarlah dari babi. Ia tidak mengeluh, tidak meminta balasan, hanya menjalankan tugasnya sesuai ketentuan Allah. Adakah manusia yang bisa setulus itu? Banyak dari kita justru lalai, mencemari bumi, lupa bersyukur, dan saling menghina. Maka siapa yang sebenarnya lebih hina? Makhluk yang taat pada tugasnya, atau manusia yang melupakan Tuhannya? Kata-kata itu menusuk hati banyak orang. Beberapa meneteskan air mata, sebagian lagi menunduk penuh penyesalan. Raja Harun al-Rasyid yang duduk di singgasananya pun tergerak. Dengan suara lantang ia berkata, "Benar apa yang dikatakan Abu Nawas. Mulai hari ini, janganlah ada yang meremehkan ciptaan Allah, sekecil apapun. Barang siapa menghina makhluk, berarti ia meragukan kebijaksanaan Sang Pencipta." Sorak-sorai pun pecah. Rakyat bersorak, para ulama menunduk hormat, dan Abu Nawas tersenyum puas. Ia tahu, perjalanannya penuh hinaan dan cemoohan kini berbuah manis. Pertanyaannya yang dulu dianggap gila, kini menjadi pengingat abadi tentang kebesaran Allah. Malam itu, ketika Abu Nawas berjalan pulang ke rumahnya yang sederhana, ia menatap langit penuh bintang dan berbisik lirih. Ya Allah, terima kasih telah memperlihatkan hikmah MU melalui makhluk yang dianggap hina. Sungguh, Engkau maha bijaksana, sedangkan manusia hanyalah makhluk yang sering lupa. Dan dengan itu, berakhirlah kisah Abu Nawas dan rahasia Allah menciptakan babi. Sebuah pengingat bahwa tidak ada ciptaannya yang sia-sia, dan bahwa kebijaksanaan sering tersembunyi di balik sesuatu yang tampak rendah dan hina.